bertemakan Learn Paragraph with Instagram with Us. Nah, sebelum kita mulai kelasnya nih, yuk kita kenalan dulu sama Kak Miko yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Kepada panitia dipersilakan untuk share screen. Nah, di sini aku mau bacain CV-nya Kak Miko. Miko Nurfadola atau yang kita kenal sebagai Kak Miko ini merupakan mahasiswa Unsri Prodi Akuntansi dari tahun 2020 hingga sekarang. Nah, Kak Miko sendiri juga memiliki beberapa pengalaman organisasi kampus baik secara internal maupun eksternal. Kak Miko sendiri juga memiliki berbagai macam keahlian khusus seperti berbagai jenis Microsoft, desain grafis, Canva, dan CorelDRAW. Teman-teman sendiri bisa menghubungi Kak Miko ini melalui email, Instagram, maupun WhatsApp. Nah, kalau yang kita lihat dari CV-nya ini, Kak Miko juga termasuk penerima manfaat beasiswa Fatih Foundation Scholarship. Wah, keren banget ya narasumber kita kali ini. Sungguh benar-benar nge-motivasi kita sih untuk bisa jadi kayak Kak Miko ini. Oke, setelah pembacaan CV ini, langsung aja aku alihkan ke Kak Miko sebagai narasumber kelas desain kita pada hari ini. Kepada Kak Miko, aku persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kakak makasih ya udah diberi kesempatan dari panitia juga dan juga ini untuk sharing-sharing itu atau ngobrol dan juga belajar bareng terkait desain gitu. Mungkin langsung saja ya untuk kelas desain pada kali ini untuk kakak ada sedikit materi dasar itu sebelum untuk belajar ataupun mengenal lebih jauh terkait desain itu. Udah tampil belum PPT-nya atau materinya? Masih Lodi. Oh, udah Kak. Udah tampil. Oke, untuk ini ada materi ataupun materi dasar terkait desain gitu. Untuk kelas desain pada kali ini kakak ada sedikit tips gitu, yaitu amati, tiru, dan modifikasi itu untuk desain sendiri. Nah, untuk tips ini kakak juga dapat dari materi sebelumnya gitu, dari Kak Iqbal yang biasa ngisi pematerian terkait desain itu untuk di Fakultas Ekonomi sendiri. Itu terkait desain grafis gitu ya. Desain grafis itu merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Nah, untuk desain grafis sendiri itu ada beberapa poin gitu yang paling penting ataupun yang harus ada untuk setiap pembuatan desain gitu. Yang pertama yaitu memiliki tujuan atau niat, sehingga nantinya untuk desain grafis itu kita tahu maksudnya arah ataupun arahnya kemana gitu untuk membuat desain gitu. Selanjutnya kita harus memahami komposisi desain grafis. Nah, dalam desain ataupun pembuatan desain yang lain itu ada komposisinya gitu untuk setiap pembuatan desain gitu. Selanjutnya memahami keterampilan terkait desain. Nah, memahami keterampilan desain ini misal nih dalam sebuah sebuah pembuatan desain kita nih harus paham gitu letaknya dari pewarnaan ataupun font itu harus kombinasinya harus sesuai gitu. Nah, selanjutnya kita harus memahami software desain. Nah, untuk software desain ini kan ada banyak gitu. Ya, kemungkinan dari teman-teman yang lain juga beberapa udah paham gitu terkait software desain. Nah, untuk software desain yang bakal nanti di akhir ini bakal kakak praktekin ataupun
cara pembuatan sedikit desain gitu. Itu terkait dengan software Canva gitu. Nah, selanjutnya terkait komposisi desain. Nah, dalam komposisi desain ini ada 3 bagian yang paling penting. Yang pertama itu judul, di mana bagian utama ketika pertama kali melihat sesuatu. Nah, misalnya di dalam sebuah pamflet ataupun poster gitu, itu kan ada judul itu yang biasanya menjadi patokan untuk pertama kali melihat. Selanjutnya ada gambar pendukung, di mana memperkuat judul dan maksud dari inti desain. Misalnya dalam judul untuk pamflet yang ini kan untuk judulnya Isra Mi'raj. Nah, gambar pendukungnya itu kan pastinya gambar yang berkaitan dengan Isra Mi'raj gitu. Misalnya ini kan ada masjid gitu untuk gambarnya. Kan kalau misal untuk judulnya Isra Mi'raj sedangkan gambar pendukungnya bukan masjid ataupun gambar yang lain kan kurang pas gitu untuk desainnya. Nah, selanjutnya ada keterangan. Keterangan ini berisi kalimat penjelas terkait isi desain. Di mana biasanya nggak banyak sih untuk kalimat penjelas gini. Biasanya ada beberapa paragraf itu yang menjelaskan terkait penjelasan dari isi desain gitu. Selanjutnya ada keterampilan desain, di mana keterampilan desain itu ada tipografi, tata letak, pewarnaan, dan nirmana gitu. Nah, selanjutnya ada tipografi, di mana tipografi ini merupakan suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penata letakan pada yang tersedia sehingga terlihat estetik untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan dalam membaca sesuatu. Nah, ini kan di samping ini ada dua desain gitu terkait tipografi. Yang pertama kan filosofi kopi. Ini kan untuk filosofi kopi ada sedikit elemen ini untuk menambah keestetikan dari penataannya gitu. Nah, ini kan untuk fontnya juga berbeda itu dari judul, subjudulnya, dan juga keterangannya. Nah, untuk sebelahnya ini kan juga sama gitu. Ada judulnya, ada subjudulnya, dan keterangan. Nah, penataan ataupun peletakan huruf itu yang disebut tipografi gitu. Baik dari setiap hurufnya mau dibikin kayak Latin itu, dan penempatannya itu menjadi bagian yang penting itu dalam mendesain. Nah, selanjutnya itu ada tata letak, di mana tata letak yaitu seni dalam menyusun konten atau elemen yang terdapat di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pembaca gitu. Nah, untuk pamflet ini kan pamflet acara ya. Nah, ini untuk pamflet acara kan tempat tata letaknya nih untuk kayak opening space-nya dan speaker-nya itu kan lebih besar gitu dan juga lebih jelas. Kenapa? Karena untuk pertama kali melihat kan pastinya siapa ini pembicaranya gitu kan. Jadinya ini dibuat lebih jelas gitu untuk speaker-nya dan opening space-nya. Nah, sedangkan untuk kayak moderator dan MC-nya itu kan agak lebih kecil gitu. Jadinya penataannya lebih bagus. Nah, ini kan untuk pamflet yang satu juga sama gitu. Untuk pembicaranya lebih besar gitu. Sehingga ini kan bisa saja nih kalau untuk mau dibikin 4 baris gitu untuk tata letaknya misalnya kayak opening space-nya, speaker-nya ini mau dibuat satu garis seperti ini kan kayaknya kurang gitu. Jadinya kan dibuat untuk opening space dan speaker-nya lebih besar gitu. Nah, selanjutnya terkait pewarnaan nih. Untuk pewarnaan yaitu seni dalam memilih kombinasi warna yang sesuai baik dalam pewarnaan background, font dan elemen-elemen pendukung. Nah, untuk biasanya ini kalau pewarnaan dalam pembuatan desain gitu, baik poster, pamflet dan yang lain-lain itu biasanya itu maksimal itu ada 4 gitu, ada 4 kombinasi warna, baik dari backgroundnya, dari font. Misalnya kalau untuk gambar-gambar ini ataupun dari pamflet yang ini. Nah, misalnya untuk pewarnanya kan
kalau background-nya gelap ataupun terang, nah untuk dari font dan elemen yang lain itu kan kalau ini background-nya terang, berarti kan untuk font dan elemen yang lain itu kan gelap, jadinya lebih jelas gitu untuk eh, penataannya ataupun pewarnaannya gitu. Kalau misal nih, kalau di sini background-nya putih, kalau tulisannya putih itu kan kurang jelas gitu. Jadinya kan kalau kita untuk membaca atau melihat kurang pas gitu untuk dilihat. Kalau misal untuk background-nya gelap, nah untuk kayak font dan elemen lainnya itu yang terang gitu. Jadinya lebih enak untuk dilihat. Nah, selanjutnya ada nirmana gitu. Nirmana yaitu cara penyusunan elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, serta tekstur sehingga akan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana ini misal kayak elemen-elemen tambahan gitu. Kalau untuk yang ini kan kayak misal garis-garis ini dan titik-titik ini kan sebenarnya cuma pelengkap gitu. Misal biar gak terlalu polos gitu. Karena juga ada yang misal nih dalam sebuah itu banyak nirmana atau banyak elemen-elemen itu juga kurang bagus gitu. Jadinya lebih disesuaikan aja lah untuk setiap desain yang kita buat gitu. Nah yang terakhir yaitu terkait software desain. Untuk software desain itu kalau untuk di laptop itu ada Photoshop, CorelDRAW, ada Illustrator, Inkscape. Dan untuk handphone sendiri Piscat, Lightroom, Pixel Lab, dan Canva. Karena untuk software desain yang kebanyakan sekarang ini dipakai yaitu Canva karena kemudahan Canva kan juga mudah dibawa ataupun mudah dibuat gitu karena banyak template yang enak untuk cepat pembuatannya gitu. Nah mungkin itu sih untuk materi untuk pamflet ataupun terkait desain dari kakak. Ada quotes dari kakak yaitu dari desain kita belajar bahwa segala sesuatu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Kenapa gitu? Karena misalnya dalam kita buat pamflet menurut kita ini udah bagus itu untuk tata letaknya, nirmananya, font, background, dan warnanya itu udah bagus. Tapi misal ada teman atau yang ngomong ini kok kurang pas gitu. Berarti kan dari sudut pandang setiap orang kan berbeda gitu. Mungkin itu sih untuk dari kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Miko atas penjelasan tadi. Nah, kalau yang kita lihat dari penjelasan Kak Miko tadi itu ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajarin ya, mulai dari pengertian desain grafis itu apa, terus ada poin-poin pentingnya, lalu ada komposisi desain yang harus kita pahami, mulai dari harus punya gambar yang mendukung judul dan ada keterangan itu. Terus kita juga harus punya keterampilan desain yang udah dijelasin tadi seperti dalam tipografi, tata letak, pewarnaan, dan nirmana. Nah, setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait dengan materi yang diberikan oleh Kak Miko tadi, dipersilakan untuk raise hand dan mengaktifkan audionya. Nah, kalau teman-teman berhalangan Moderator ini kan tadi juga dari permintaan dari kan minta ataupun praktek gitu terkait Canva itu mau di akhir sesi tanya jawab atau sebelum tanya jawab? Uh, izin Kak, maaf sebelumnya tadi em, apa belum ada koordinasi sama panitianya, jadi langsung praktek aja dulu Kak sekarang, terus baru kita lanjut ke sesi tanya jawabnya. Maaf ya Kak. Nanti kita coba itu ya buat desain di Canva gitu.
Ya, udah belum untuk Canva? Udah muncul, Kak. Sudah, Kak. Oke, untuk ini ya, untuk software Canva. Ini kan biasanya kalau untuk Canva sendiri ya, memang ada akun premium gitu. Kebetulan kakak ini kayaknya masih free gitu untuk yang di laptop, karena biasanya kakak untuk biasa berdesain itu pakai handphone gitu, karena mudah dan cepat gitu kan untuk 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 berdesain ini kita bisa itu ya, random juga, ada juga yang apa namanya, Canva ini udah nyediain beberapa template gitu, ataupun beberapa rekomendasi terkait pembuatan desain gitu. Ada yang nih, ada misal kalau kita mau buat kayak konten Instagram ataupun terkait tipografi gitu kan, ini udah ada gitu ukuran-ukurannya untuk apa namanya, di Canva sendiri. Tapi kita coba buat apa namanya, ukuran khusus gitu. Nah, ini ukuran 3240 dikali 1080 pixel ini pembuatan untuk apa namanya, feed yang 3 baris gitu, ataupun 3 feed Instagram, ataupun biasanya itu digunain misal kayak coming soon ataupun ucapan selamat gitu. Nah, kalau untuk 3240 dikali 3240 ini biasanya kayak pembuatan apa namanya, kayak pembuatan susunan kepengurusan gitu, kalau 3240 kali 3240. Masih loading ya untuk Canva-nya sendiri ya. Bentar ya, sinyalnya kurang bagus. Nah, untuk Canva sendiri biasanya tuh udah banyak template-nya gitu. Misal kalau kita buat kayak ucapan kemarin nih, kayak ucapan selamat hari raya Idul Fitri gitu kan, misal kita cari aja selamat hari raya Idul Fitri di sini, nih udah ada gitu untuk template-template baik dari fontnya, elemen, dan yang lain sebagainya gitu. Oke, ini untuk ukuran yang 3240 kali 3240 ini biasanya jadinya kalau untuk di tampilan di IG itu jadi 6 feet gitu. Misalnya kita masukin judul dulu ya.
Ini untuk judulnya. Ini di Canva ini udah mudah gitu untuk eh, apa namanya, pembuatan pamflet ataupun desain yang dan lain sebagainya gitu untuk desain-desain di Canva. Ya, untuk tadi kan ada judul, subjudul, dan juga keterangan gitu. Desain karya untuk yang berisikan tertentu. Nah, oke, aja ya. Untuk yang pertama itu ada judul, ini subjudulnya, dan ini keterangannya. Selanjutnya tadi kan ada apa namanya, ini nanti kita editnya, kita eh, cantumin semua komposisi yang ada dalam desain gitu. Ya, misal kita warnanya. Nah, untuk backgroundnya misal kalau kita pakai hitam, selanjutnya kita cari elemen ya untuk ataupun gambar pendukungnya gitu. Ini bisa ketik di sini ya. Tadi kan ada judul, subjudul, keterangan, gambar pendukung. Nah, kalau untuk di Canva sendiri sebenarnya ada ya. Kita cari elemen ataupun nirmana gitu untuk terkait sebelum kita edit sepenuhnya gitu. Nah, untuk pilihan fontnya juga banyak gitu kalau untuk di Canva sendiri gitu.
biasanya kalau untuk font sendiri ya, untuk maksimal ada font itu dalam satu desain itu cuma biasanya itu ada 3 jenis font gitu. Karena kalau kebanyakan setiap font beda itu kayaknya kurang pas gitu untuk pembuatan. Juga bedain ya untuk misal nih untuk judul besarnya berapa itu jangan sampai antara keterangan dan judulnya itu lebih besar dari apa namanya. Sabiro makate gini punya. Dari sabiro. Tumo ko makate terus makate ng sabiro kayo. Kono. Makate mo. Kalau untuk misal kayak apa namanya, untuk elemen-elemen itu tergantung pribadi gitu, mau ditambahin apa. Ini yang paling enak mungkin garis. Sebenarnya kalau untuk Canva ini memang enaknya buat di itu apa namanya di handphone gitu, karena lebih sinyalnya lebih enak gitu. Karena Canva ini sendiri kalau sinyalnya kurang bagus ini terlalu simpel ya kalau dilihat. Bebas sih, tergantung apa namanya. Ya, kalau untuk di Canva sendiri kalau mau lebih cepatnya gitu bisa pakai template gitu, jadinya di apa namanya di Canva sendiri udah penyediaan gitu template-nya. Jadinya untuk misal nih kalau di organisasi itu kan kadang ada yang memang butuh-butuh buat template cepat gitu, ataupun buat pamflet itu hamin jam gitu, biasanya enaknya untuk
pakai Canva gitu. Ini ya kalau untuk ini kan ukuran 3240 kali 3240 ya, itu biasanya untuk yang nyambung gitu. Ini biasanya untuk tampilan 6 feed di Instagram gitu. Kalau mau untuk lebih cepat sebenarnya untuk Canva ini ada ini biasanya ada template-nya gitu, kayak di pendidikan ataupun apa itu lebih cepat gitu. Nah misal kayak pembuatan ini udah ada itu untuk template-nya. Nah untuk kakak tadi bilang kan kalau untuk apa namanya pembuatan template ini memang di Canva kan udah ada gitu, udah ada template-nya yang udah disediain semuanya, kayak dari fontnya, warnanya, kombinasi warnanya itu kan udah ada. Tapi sebagai kita gitu untuk kita kan nggak bisa menduplikat ataupun sama persis gitu untuk Canva. Nah, jadinya kakak bilang tadi untuk udah ada template tapi kita harus amati dulu. Setelah itu kita tiru dan kita modifikasi gitu untuk sehingga biar enggak ataupun timbul plagiat gitu kayak pembuatan penulisan gitu kan sama gitu. Nah misal untuk ini yang udah ada gitu tinggal kita ubah untuk fontnya gitu dari penataannya juga. Kalau untuk Canva untuk pengen cepatnya, tapi kalau ada ide ataupun keinginan sendiri gitu misal mau buat yang model seperti apa itu eh, lebih enak pakai Corel Draw gitu. Kalau untuk memang apa namanya untuk kalau apa namanya kalau banyak ide ataupun waktunya cukup ataupun waktunya banyak gitu untuk membuat desainnya gitu. Ini kan untuk setiap pamflet ataupun desain itu kan ada judulnya, subjudul, keterangan, dan ini ada gambar pendukungnya, dan ini ada nirmananya, dan penataan font ini juga ini kan termasuk tipografi gitu. Kalau misal hari pendidikannya kita ubah panjang ataupun penempatnya nggak sesuai kan kurang pas, kurang enak gitu untuk dilihat. Ini sih mungkin itu sih untuk dari kakak karena kayak juga saya dari kalian juga lebih paham gitu karena lebih sering untuk ikut-ikut ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan desain gitu. Karena kalau untuk Canva sendiri udah ada gitu. Kita tinggal ngamati, kita tinggal tiru dan kita tinggal modifikasi sehingga nantinya timbullah suatu desain yang baru gitu. Oke, itu dari kakak untuk desain kali ini. Baik, terima kasih untuk Kak Miko yang telah menyampaikan materi tadi dan juga mempraktekannya ya.
Langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Baik, pada Kak Dertiana, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Kak Miko. Tadi kan ada pembahasan terkait dengan nirmala ya, Kak. Nah, dalam desain grafis itu sendiri, apakah diharuskan menggunakan nirmana seperti titik, garis, dan lain-lain? Kemudian, apakah nirmana dalam desain itu sendiri memiliki sebuah rule atau aturan dalam pengaplikasiannya? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Dertiana yang sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ini ada pertanyaan dari Yunis Rina Maulidina melalui kolom chat. Izinkan saya membacanya. Izin bertanya, misalkan elemen atau grafik yang dibutuhkan tidak ada tipsnya nggak gimana cara buatnya atau perlukah kita menggunakan aplikasi yang lainnya? Terima kasih. Baik, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi untuk sesi ini? Moderator izin ini untuk pertanyaan langsung dijawab atau masih mau nunggu pertanyaan yang lain ya? Boleh sambil dijawab aja Kak pertanyaan yang tadi. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Detiane. Ya tadi pertanyaannya terkait apa namanya nirmana ya.
kurang lebih gini, apakah nirmana itu harus ada nggak dalam desain? Dan nirmana itu kan berbentuk elemen ya, elemen ataupun elemen pendukung ataupun grafik-grafik ataupun pokoknya yang berkaitan untuk mendukung suatu desain gitu, biar nggak polos banget. Nah, kalau misal nih dalam sebuah desain ataupun pamflet ataupun poster ataupun yang lainnya ya, kalau misal nggak ada nirmana, misalnya cuma adanya font ataupun huruf, kan tadi ada font, huruf, gambar pendukung, judul, keterangan, dan gambar pendukung. Nah, kalau misal nggak ada nirmana ataupun nggak ada elemen pendukung yang lainnya, itu kan akan terlihat polos gitu loh. Untuk ataupun terkesan apa namanya, suatu desain atau suatu pamflet itu ataupun poster itu kan lebih terlihat kayak cuma garing gitu, maksudnya terkesan gimana ya, terkesan polos aja gitu kalau nggak ada elemen-elemen pendukung lainnya. Nah, kalau misal nih dalam apa namanya suatu poster itu misalnya ada satu garis ataupun titik ataupun berbentuk grafik ataupun berbentuk elemen yang lain, nah itu kan otomatis lebih terkesan estetik gitu untuk tampilannya kalau untuk desain sendiri gitu. Mungkin itu sih dari kakak. Jadinya kesimpulannya kenapa, apakah harus ada di mana? Kalau dari kakak harus gitu, karena untuk mendukung ataupun menambah estetikan dari desain itu sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Lanjut sekali ya untuk Dirtiana. Lanjut ke pertanyaan dari Nyayu ya, terkait misalkan ya elemen atau grafik yang dibutuhkan itu tidak ada, apa tipsnya dan gimana cara buatnya ataupun pakai aplikasi lain. Ini berarti terkait untuk misal nih dalam di Canva itu kan ada, memang ada elemen ataupun grafik. Nah itu misal nggak ada, sebenarnya banyak sih kalau kalau orang yang biasa apa namanya searching itu kan, misalnya kalau di Canva itu nggak ada, itu kan di Google kan banyak. Tapi kalau lebih bagusnya itu tuh ada website, mungkin teman-teman bisa apa namanya bisa dicatat buat referensi gitu. Kalau untuk apa namanya itu tuh ada free page, itu tuh isinya tuh biasa kayak elemen ataupun eh, kayak apa namanya ikon-ikon yang memang lebih HD gitu dan juga lebih bagus tampilannya. Nah, itu ada Flaticon, itu biasanya banyak juga di situ dan itu pun nyarinya ada dan ribuan gitu, diunduhnya juga enak. Nah, untuk yang biasa nyari di Flipping atau Flaticon itu ditampilannya di IG BEM tahun lalu dan IG BEM yang tahun ini. Nah, itu tuh untuk ikon-ikonnya ataupun tampilan gambarnya itu kemungkinan besar itu didapat dari di Prepik dan Flaticon. Kalau untuk apa namanya elemen ataupun nggak ada di Canva gitu, itu kan biasanya support dari apa namanya, kalau buat di Corel ataupun di software yang lain itu biasanya ngambilnya dari di Prepik dan Flaticon untuk elemen-elemennya gitu. Kalau di Corel biasanya juga buat sendiri gitu, memang ada tools yang memang bisa buat sendiri gitu, misal kayak buat kotak ataupun buat logo. Nah, buat logo itu biasanya di Corel Draw, karena di Corel Draw itu bisa apa namanya? Bisa buat custom gitu untuk elemen dan grafiknya. Itu untuk dari Cahayu ya. Selanjutnya terkait dari apa? Dari pertanyaan dari Mona, Kak izin bertanya, untuk referensi desain yang bagus itu biasanya bisa dilihat di mana ya, Kak? Kalau untuk referensi desain yang bagus itu biasanya memang dari Kak sendiri ya, biasanya lihat dari IG BEM, BEMU itu kan biasanya kalau tahapan beliau-beliau itu kan untuk Medinfo dan Kominfo-nya itu kan biasanya nggak mungkin pakai Canva gitu. Kalau untuk pembuatan desainnya dari tampilan IG-nya juga udah kelihatan. Kalau untuk Canva kan elemennya kan mungkin garis ataupun yang biasa sering pakai Canva kan paham gitu untuk pamflet yang dibuat. Kalau untuk apa namanya selain dari BEM itu kakak ada di website ataupun di IG
nama IG-nya nama IG-nya Millennial Slate. Itu biasanya tuh ada kakak lihat di situ, karena di situ tuh diajarin, misalnya kita ada pamflet yang terlihat biasa aja. Nah, dalam IG itu tuh ditampilin cara ngeditnya ataupun diperbarui lagi biar tampilnya lebih bagus gitu untuk apa milenial. Selain juga di millennial slate ini juga ada beberapa rekomendasi font setiap itu, misal kayak tahun baru ataupun hari raya Idul Fitri itu biasanya di IG itu tuh nampilin itu font yang biasa dibuat ataupun font yang biasa dipakai untuk pamflet ataupun desain pada pasal itu gitu. Mungkin itu dari jawaban dari kakak, pertanyaan dari Mona. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan buat Kak Miko yang sudah memberi penjelasan terhadap pertanyaannya. Nah, selanjutnya setelah setelah berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada ya maaf sebelumnya. Jadi kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat yang akan dipandu langsung oleh manajer Bidinfo KMFO Unsri, yaitu Kak Meli Wulandari dan panitia terkait. Kepada Kak Meli dan panitia dipersilakan. Sebelumnya selamat siang. Halo Kak Miko. Oke, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat kakak karena udah ngeluangin waktunya untuk menjadi pemateri buat kelas desain kali ini. Sangat menarik dan sangat membantu banget bagi teman-teman sekalian terkait materi yang telah kakak sampaikan. Untuk itu ada sedikit apresiasi dari kami selaku manajer Medinfo ingin menyerahkan sertifikat selaku ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami. Mohon diterima ya Kak. Terima kasih. Oke, makasih kembali ya buat Kemi dan udah memberi kesempatan buat kakak juga untuk sharing ya dan belajar bareng terkait desain itu. Semoga apa yang kakak sampaikan juga bermanfaat dan juga bisa untuk tips-tips desain selanjutnya gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Meli yang telah memandu penyerahan sertifikat tadi. Selanjutnya, aku ingin mengingatkan buat kakak-kakak dan teman-teman sekalian untuk on cam sebentar ya, karena kita mau kita mau dokumentasi sesi Zoom ini. Dipersilakan untuk on cam. Oke, untuk yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Nah, setelah selesainya sesi dokumentasi tadi, maka selesai juga kelas desain 2 kita pada hari ini. Aku mewakili manajer Medinfo, panitia, dan seluruh jajaran Medinfo Kemi FO Unsri 2023. Mau mengucapin terima kasih banyak buat Kak Miko yang sudah mau hadir sebagai narasumber kami dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami.
Terima kasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kelas desain kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun tindakan. Kelas desain 2 kami tutup dan sampai jumpa di kelas desain selanjutnya. Nah, sebelum itu teman-teman bisa absen terlebih dahulu dengan klik link yang ada di kolom chat atau bisa cek di grup kelas desainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih juga. Baik, teman-teman dipersilakan untuk live ya. Terima kasih.